Waktu itu kita resign dari pekerjaan di kapal pesiar. Kemudian ya itu untuk agar bisa survive di sini di darat, saya harus melakukan sesuatu. Dan untuk sobat-sobat muda, misalkan mau jadi petani juga jangan takut untuk menjadi petani, karena sebetulnya petani itu menyenangkan guys, dan banyak artinya tanaman-tanaman atau kesempatan-kesempatan yang kita ambil dari pertanian atau berkebun budidaya seperti ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winarno, owner dari Saung Paribon yang beralamat di Sudimoro Pucanganom, Serumbung, Magelang. Saung Paribon itu sebetulnya tempat wisata, cuman Saung Paribon sendiri, saung itu dari kata-kata rumah yang berada di kebun, rumah-rumah ya. Sementara Paribon sendiri itu pariwisata kebun, jadi istilah Jawa sebetulnya. Jadi nggak bermakna apa-apa, cuman maknanya simple, yaitu pariwisata kebun. Jadi tempat untuk berkunjung orang-orang ke kebun. Di sini ada jambu air, kemudian ada anggur, kemudian kelengkeng, durian, kemudian nanti juga kita akan bikin plot-plot khusus untuk edukasi, misalkan tentang tanaman vanili, kemudian stroberi, ataupun tanaman hias seperti anggrek, aglonema. Nanti suatu saat kita akan bikin plot-plot seperti itu buat edukasi. Jadi di sini di samping untuk budidaya tanaman, kemudian juga untuk edukasi, untuk petik buah juga di sini. Dulu lahirnya itu karena hobi saja, Mas. Jadi karena saya waktu itu resign dari pekerjaan, awal mulai itu saya justru malah di jamur kuping. Waktu itu tahun 2014, itu saya sempat membuat komunitas jamur kuping di daerah sini. Jadi saya mempunyai sekitar 50 petani jamur kuping di sini. Karena seiring berkembangnya waktu, harga jamur kuping yang belum standar, jadi untuk para petani kurang menguntungkan. Kemudian saya mencoba mengalihkan hobi saya ke tanaman. Pertama kita membuat taman bunga dulu. Waktu itu taman bunga matahari di belakang sini. Itu ada taman bunga matahari. Kemudian karena saya berpikir kalau tanaman bunga itu cuma sesaat ya. Sesaat itu karena cuma 3 bulan, 4 bulan kita harus ganti lagi. Nah saat kita mengganti bunga itu nanti tampilannya akan kurang bagus. Kemudian kita ganti dengan tanaman buah. Waktu itu pertama kali kita nanam jambu kristal. Kemudian di sini ternyata banyak gangguan dari hama. Kemudian kita ganti dengan jambu air. Nah mulai dari jambu air ini kemudian baru mulai dikenal sama orang. Setelah jambu air dikenal, kemudian kita nambah-nambah lagi, kita nambah anggur, kemudian kita tambah juga kelengkeng dan durian. Waktu itu kita resign dari pekerjaan di kapal pesiar. Kemudian ya itu untuk agar bisa survive di sini di darat, saya harus melakukan sesuatu. Pertama-tama ya saya nggak tahu mau melakukan apa, itu saya masih bingung. Seiring jalannya waktu, sesuai hobi, kita telateni, akhirnya bisa seperti ini. Waktu itu kita terinspirasi dari taman bunga yang ada di sekitar sini. Itu dia juga sempat masuk televisi juga, dan omset penjualan dari tiket aja waktu itu sudah lumayan besar. Jadi saya terinspirasi dari situ. Kemudian saya mencoba ini kedepannya juga di samping tiketing juga, nanti juga kita memang ada restonya juga. Jadi kolaborasinya banyak sekali. Jadi dari tempat ini kita bisa berkolaborasi dengan tempat lainnya, seperti misalkan ada orang yang mau ke sini, kemudian dia pengen rafting, kita sudah punya kolaborasinya dengan daerah sana. Kemudian
Dari sini mau off-road di daerah sini, di dekat Merapi ini juga ada. Jadi seperti itu. Sepenting itu ya Pak bagi jenengan untuk kolaborasi ya. Karena tanpa kolaborasi sebenarnya kita tidak bisa berdiri sendiri. Kita harus memang banyak teman-teman yang bergerak di bidang pariwisata juga, terutama di bidang biro perjalanan, kemudian juga pertanian juga. Karena di sini kita macam-macam yang kita jual di sini ya. Nggak cuma petik buah, tapi juga edukasinya yang kita jual juga. Jadi dari beberapa hal kita memang punya narasumber tersendiri. Misalkan tanaman vanili seperti ini, itu nanti kita ada narasumbernya sendiri. Walaupun saya juga sebetulnya bisa, cuman kita punya tim ahlinya. Jadi misalkan kelengkeng atau durian nanti ada tim ahlinya sendiri. Hitungannya belum ada 5 tahun, karena resminya kita mulai tahun 2020 waktu itu ya. Kalau 2018 kita masih bunga, kita masih, kalau untuk kebunnya ini 2020-an kita mulai. Ya. Kuncinya ini, satu memang kita harus ramah sama tamu, kita harus mengenali banyak tamu, dari situ kita akan mempunyai jejaring ya. Dari tamu itu mereka akan mengabarkan kemana-mana dari teman-teman mereka atau apa, membantu, otomatis secara tidak langsung membantu promosi kita. Dan kemudian dari tamu-tamu itu menyarankan untuk membuat ini. Nah, kita pilih kira-kira ide-ide dari tamu itu yang bisa kita terapkan di sini. Dan akhirnya nanti tetap akan bisa sustain seperti itu. Sebetulnya merawat seperti ini tidak perlu banyak orang, cuman saat-saat diperlukan itu kita merekrut orang lagi untuk merawat. Seperti itu ada pepaya seperti itu. Itu paling butuh 5 hari untuk membuat seperti itu. Jadi nanti setelah itu kita ganti dengan tanaman-tanaman yang merawat tanaman-tanaman yang. Jadi sebetulnya asal kita rutin treatmentnya, misalkan untuk tanaman anggur itu seminggu sekali kita semprot, kemudian kita pupuk itu tiap minggu aja, itu sudah cukup. Sama dengan tanaman-tanaman lain juga sebetulnya treatmentnya hampir sama. Cuman karena ini anggur ini di bawah plastik UV tidak kehujanan, jadi dia lebih gampang perawatannya. Kalau untuk tanaman-tanaman lain, kalau saat musim hujan seperti ini, itu harus rajin. Jadi kalau misalkan seminggu harus disemprot, itu juga harus tiap minggunya. Kalau ini anggur telat berapa hari tidak apa-apa. Yang paling susah yang belum kita pelajari ya seperti durian. Durian itu memang kita belum belajar ke sana. Teman nanti kalau sudah besar-besar otomatis kita karena punya tenaga ahlinya ya sudah kita akan tahu cara perawatannya, cara polinasi. Jadi sebetulnya kayak durian itu juga perlu polinasi. Polinasi itu jadi penyerbukan buah biar jadi maksimal buahnya. Jambu air di sini memang kita punya aneka jambu air ya Mas ya. Kalau anggur kayaknya sudah banyak yang nanam ya di daerah sini. Teman yang jadi ikon di sini pertama kali itu justru jambu air. Karena di sini ada bermacam-macam jambu air. Untuk sekarang ini jumlahnya jambu air, anggur ataupun kelengkeng yang terbanyak justru kelengkengnya. Jadi mungkin ikonnya bisa berubah-ubah Mas ini. Makanya saya dulu pertama kali di Jamur itu saya dipanggil Pak Win Jamur. Kemudian saya di jambu air sebelum ada anggur ini, saya dipanggil Pak Win Jambu. Nah terakhir sendiri ini, saya dipanggil Pak Win Anggur. Kalau mencari Pak Win Anggur, sudah ketemu. Kalau untuk anggur ini, dia relatif sering berbuah. Jadi asal pemupukan cukup, dia akan berbuah 3 kali selama setahun. Kalau tanaman-tanaman yang lain seperti jambu air itu paling itu juga bisa 2 kali 3 kali. Kalau kelengkeng cuma 1 kali setahun. Kelengkeng 1 kali, untuk durian bisa 2 kali juga. Jadi yang paling gampang untuk pembuahannya juga sebetulnya anggur. Jadi anggur itu pemupukannya memang harus maksimal ya. Untuk pupuk kandangnya harus banyak, perawatannya juga harus rutin. Itu sebetulnya kuncinya di situ kalau untuk anggur. Kita biasanya tetap pakai kohi yang paling banyak. Kemudian juga ada tanaman itu ada masa vegetatif, yaitu masa pertumbuhan. Kemudian ada juga masa generatif atau masa pembuahan. Untuk masa-masa pembuahan sama masa vegetatif atau pertumbuhan itu kita tetap ada unsur kohinya. Jadi pupuk kandangnya itu harus ada. Cuman untuk masa-masa vegetatif itu
kita kasih pupuk kandang, kemudian juga kita tambahkan NPK cukupnya. Kalau NPK itu sedikit banget Mas, karena sudah ada kohinnya. Jadi itu untuk memacu aja biar pertumbuhannya lebih cepat. Nanti kira-kira umur 6 bulan, 7 bulan itu sudah mulai kita pemberian pupuk generatif. Itu agar sebulan kemudian kita pangkas. Jadi umur 7 bulan itu sudah mengeluarkan bunga. Umur 7 bulan mengeluarkan bunga, nanti umur 11 bulan sudah panen untuk anggur. Kalau untuk kelengkeng itu mungkin kalau kita paksakan ya 1 tahun, umur 1 tahun sudah kita buahkan. Masih kecil pohonnya. Cuman panennya nyani tetap 2 tahun. Jadi karena proses pembentukan buah sampai matang itu kalau untuk kelengkeng bisa 6 bulan sampai 7 bulan. Titik terendahnya itu ya waktu saya keluar dari pekerjaan. Kemudian saya memulai usaha itu yang paling rendah. Titik terendah itu. Ya saya sampai kehilangan rumah, kehilangan macam-macam. Tapi saya tetap berusaha, suatu saat saya tetap bisa yakin, bisa survive, bisa bangkit kembali. Planning ke depan tetap kita satu kolaborasi dengan tempat-tempat wisata lain karena kita tidak bisa sendiri. Jadi kebetulan di daerah sini itu nanti ada semacam pura ya. Itu nanti akan mendatangkan sekitar 5.000 tamu itu dari Bali setiap pertengahan tahun. Itu dari Bali stay di situ selama 4 hari kemudian gitu. Kemudian juga kita harus tetap upgrade terus pelan-pelan, tapi tetap konsep saya konsep ke alami. Dan mungkin suatu saat juga tetap ada sampai ke homestay juga di sini. Homestay-nya nanti tujuannya buat edukasi juga. Jadi orang menginap di sini tujuannya mau belajar tanaman apa. Itu konsep saya ke depannya akan seperti itu. Cuman bahwa alam nanti akan terbentuk kapan ya. Untuk awalan kita memang masih dari mulut ke mulut ya. Jadi orang yang kesini biasanya mereka kalau happy mereka otomatis akan menyebarkan. Seperti saat ini juga misalkan karena saya yakin setiap orang itu pasti mempunyai HP ya. Itu nanti setiap orang pasti punya kontak. Minimal mungkin sekarang satu orang bisa 200, bisa lebih dari itu. Satu orang bikin story yang baca banyak itu kan otomatis sudah menjadi iklan juga. Kemudian juga kita dibantu dengan teman-teman dari YouTuber juga. Dan akhirnya bisa seperti ini, bisa dikenal banyak orang. Kemudian juga kita tetap aktif di Facebook, di IG, ataupun di TikTok. Walaupun mungkin kita juga belum seviral orang-orang yang sudah viral. Ya. Sekian dari saya, mungkin ada yang mau berkunjung ke tempat kita. Ini kemungkinan nanti bulan Januari Februari kita akan panen anggur. Ada juga kelengkeng juga panen. Dan untuk sobat-sobat muda, misalkan mau jadi petani juga jangan takut untuk menjadi petani karena sebetulnya petani itu menyenangkan guys dan banyak. Artinya tanaman-tanaman atau kesempatan-kesempatan yang kita ambil dari pertanian atau berkebun budidaya seperti ini. Ya. Saya owner dari Sang Pariban mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.